sampai pada materi tentang fotografi untuk online marketing. Pertama-tama definisi dari jenis fotografi. Fotografi berasal dari kata fotos yang berarti cahaya dan juga kata grafos yang bermakna menggambar atau melukis. Fotografi adalah kegiatan melukis atau menggambar dengan memanfaatkan cahaya. Fotografi merupakan metode atau cara menghasilkan foto dari suatu objek atau subjek dari hasil cahaya yang mengenainya dan direkam dalam media berupa kamera yang tepat terhadap pencahayaan. Dalam konteks online marketing, fotografi digunakan untuk menyampaikan cerita, menjualkan produk, dan menciptakan koneksi yang emosional dengan audiens. Jenis fotografi yang umum digunakan dalam online marketing meliputi fotografi produk. Ini adalah mengamati fitur atau tampilan produk secara visual, biasanya digunakan untuk iklan atau untuk katalog online. Yang selanjutnya adalah lifestyle fotografi, di mana menampilkan produk dalam penggunaan sehari-hari, membangun cerita yang relevan dengan audiensnya. Selanjutnya, kehidupan fotografi. Ini berisi dokumentasi secara yang diselenggarakan oleh brand untuk memperkuat kehadiran brand itu sendiri di masyarakat. Selanjutnya, survei fotografi, yaitu foto dari atas dan sering digunakan untuk menampilkan produk dalam susunan dan estetik yang populer di media sosial seperti di Instagram. Selanjutnya, jurnalistik fotografi, yang di sini juga dikenal sebagai foto jurnalistik. Nah, jenis fotografi ini bertujuan untuk mendokumentasikan peristiwa, cerita yang nyata dengan cara yang faktual dan otentik. Fotografi ini sering digunakan dalam berita, dokumentasi acara, atau untuk komunikasi yang berhubungan dengan brand. Berikutnya adalah fotografi yang potret fotografi. Fotografi ini sering digunakan untuk menciptakan koneksi emosional melalui wajah manusia. Berbagai jenis kamera. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan alat utama yang digunakan untuk menangkap gambar. Jenis kamera yang digunakan sangat bergantung pada kebutuhan, tujuan, dan tingkat pengalaman penggunanya. Nah, berikut ini adalah berbagai jenis kamera yang umum digunakan beserta karakteristiknya masing-masing. Yang pertama adalah kamera DSLR. Kamera DSLR adalah jenis kamera digital yang menggunakan cermin untuk memantulkan cahaya dari lensa ke viewfinder optik. Keunggulan kamera DSLR yaitu kualitas gambar tinggi dengan berbagai pengaturan manual. Kedua, lensa dapat diganti untuk berbagai keperluan fotografi. Juga cocok untuk fotografi profesional maupun amatir yang serius. Kekurangannya, ukuran dan beratnya relatif besar dan harganya cenderung lebih mahal dibandingkan kamera yang sederhana lainnya. Yang kedua adalah kamera mirrorless. Kamera mirrorless tidak menggunakan cermin seperti DSLR sehingga lebih ringan dan compact. Cahaya langsung ditangkap oleh sensor gambar dan ditampilkan pada layar LCD atau viewfinder elektronik. Keunggulan kamera ini, desainnya ringkas dan ringan, mudah dibawa bepergian, kualitas gambar setara dengan DSLR dan lensa dapat diganti. Namun kekurangannya, daya tahan baterai lebih rendah karena sebagian besar fungsi menggunakan elektronik. Kemudian pilihan lensa belum sebanyak DSLR. Yang ketiga, kamera point and shoot atau kamera compact. Kamera ini dirancang untuk pengguna yang mencari kemudahan. Semua pengaturan biasanya otomatis sehingga ideal untuk pemula. Keunggulannya ringan, kecil, dan mudah digunakan, serta harganya lebih terjangkau. Sedangkan kekurangannya adalah kualitas gambar dan kontrol manual terbatas, serta tidak cocok untuk kebutuhan fotografi yang profesional. Yang keempat, kamera action atau action kamera. Kamera kecil dan ringan ini dirancang untuk merekam aksi dan
kegiatan-kegiatan olahraga yang ekstrim. Contohnya adalah kamera GoPro. Keunggulannya, dia tahan air, debu, dan benturan. Ukurannya juga kecil, minimalis, sehingga mudah dipasang di helm, di sepeda, atau kendaraan lainnya. Namun kekurangannya adalah kualitas gambar kurang optimal dalam kondisi cahaya yang rendah, serta kurang memiliki kemampuan lensa yang dapat diganti-ganti. Selanjutnya yang kelima adalah kamera medium format. Kamera ini menggunakan sensor yang lebih besar dibandingkan DSLR atau mirrorless. Keunggulannya resolusi tinggi dan gambar detail yang sangat baik. Ideal untuk fotografi profesional serta mode untuk produk. Namun kekurangannya, harganya sangat mahal, ukuran besar dan berat, serta kurang portable. Yang keenam adalah kamera Polaroid atau instan. Kamera ini menghasilkan foto secara langsung setelah gambar diambil. Sangat populer untuk keperluan yang visual dan koleksi pribadi. Nah, keunggulannya adalah menawarkan pengalaman unik untuk hasil foto fisik yang instan, serta cocok untuk acara santai dan kenangan. Namun kekurangannya adalah biaya cetak foto per lembar cukup tinggi, karena ini adalah kamera manual, jadi harus dicetak. Serta kekurangan lainnya adalah kualitas gambarnya sangat terbatas, tergantung kondisi cahaya juga. Sudah sangat dikenal luas karena dia ini mudah dibawa dan hampir semua smartphone ada kamera ini. Jadi dia sudah modern dan sudah canggih. Keunggulannya mudah digunakan dan selalu siap pakai. Kualitas gambar juga terus ditingkatkan sesuai dengan smartphone-nya masing-masing. Nah, kemudian kekurangannya adalah terbatas pada kontrol manual dan tergantung dari jenis smartphone-nya masing-masing, serta tidak terdapat lensa. Yang selanjutnya adalah kamera film. Kamera ini menggunakan film fisik untuk merekam gambar, bukan sensor digital. Meski sudah jarang digunakan, kamera ini masih ada yang meminati juga, khususnya para pencinta fotografi klasik. Keunggulannya memberikan estetika khas yang sulit ditiru dari kamera digital. Selain itu menawarkan berbagai pengalaman fotografi yang unik dan menantang. Kekurangannya adalah proses pengambilan dan pengembangan film memakan waktu. Selain itu, biaya tambahan untuk membeli film dan mencetak foto tentu diperlukan. Selanjutnya, kita harus mengetahui dan mencari tahu tentang peranan fotografi dalam konten marketing. Fotografi memegang peranan strategis dalam memperkuat komunikasi visual. Sebagai bagian dari konten marketing, fotografi itu dapat berperan sebagai hal yang bisa meningkatkan engagement. Karena konten dengan visual yang menarik lebih memungkinkan untuk disukai dibandingkan dengan yang biasa ditonton atau disimak atau diingat oleh audiens. Selanjutnya kita perlu tahu mengenai aturan sepertiga. Dalam dunia fotografi ada rules of 1/3 atau aturan sepertiga, di mana ini merupakan petunjuk bagaimana caranya memposisikan objek di sepertiga bagian dalam foto atau dalam frame agar lebih terlihat enak dipandang. Nah, teknik ini juga biasanya termasuk dalam memposisikan objek dalam satu bingkai atau frame dengan posisi yang dapat mengikuti acuan aturan sepertiga itu. Di mana dalam rule of 1/3 ada prinsip dasar dalam komposisi fotografi yang membagi gambar menjadi 9 bagian dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Titik pertemuan garis-garis ini yang disebut dengan power points, di mana itu adalah tempat atau area untuk menempatkan elemen penting atau objek utama dalam sebuah gambar tersebut. Nah, prinsip ini digunakan untuk menciptakan keseimbangan visual dan meningkatkan estetika foto. Dalam pemasaran, rules of 1/3 ini membantu menonjolkan elemen yang utama seperti produk atau model dan memandu mata audiens ke pesan utama yang ingin disampaikannya. Esensi dari aturan sepertiga ini adalah memberikan arahan tentang cara memposisikan objek utama dalam foto agar berada di tengah-tengah bingkai.
Tapi di salah satu sisi titik juga dengan garis-garis ini juga memudahkan posisi dari objek yang akan kita foto. Posisi ini membuat gambar menjadi lebih dinamis dan menarik secara visual dibandingkan dengan penempatan objek yang simetris misalnya. Dalam fotografi landscape, horizon biasanya itu ditempatkan di sepanjang salah satu garis horizontal untuk menciptakan keseimbangan antara atas dan bawah atau langit dan tanah. Kemudian yang ketiga adalah ngelis pandangan mata. Aturan ini membantu memandu pandangan audiens ke elemen penting dalam foto secara alami. Contoh penerapannya, misalnya dalam foto potret, maka mata subjek seringkali ditempatkan di salah satu garis horizontal atas. Sedangkan dalam foto produk atau produk itu biasanya diletakkan di salah satu titik perpotongan, sementara elemen pendukung lainnya hanya melengkapi dan ada di bingkai di sekitar foto itu saja. Hal yang keempat adalah pencahayaan. Pencahayaan adalah elemen kunci dalam fotografi karena mempengaruhi kualitas visual, kualitas mood, dan fokus gambar. Memahami teknik pencahayaan sangat penting untuk menghasilkan foto yang menarik dan profesional. Jenis-jenis pencahayaan meliputi cahaya alami atau natural lighting. Ini memanfaatkan sumber alami cahaya atau cahaya yang natural seperti matahari. Nah, ini bisa menciptakan hasil foto yang sangat hangat. Dan cahaya yang alami ini juga sangat cocok untuk fotografi outdoor atau konten yang bersifat organik. Yang kedua adalah cahaya buatan atau artificial lighting. Menggunakan alat seperti lampu studio atau softbox atau ring light untuk menghasilkan pencahayaan yang lebih terkontrol. Nah, ini sering digunakan untuk membuat fotografi produk atau iklan biasanya. Yang ketiga, low light fotografi. Nah, ini pengambilan gambar dengan kondisi minim cahaya untuk mendapatkan cahaya atau mendapatkan hasil fotografi yang estetik misalnya. Nah, ini biasanya diberikan dengan bantuan perangkat-perangkat seperti adanya tripod, ISO yang tinggi, atau lampu tambahan. Nah, ini cocok untuk menciptakan mood yang dramatis atau visual-visual yang elegan lainnya. Tips pencahayaan untuk konten marketing. Yang pertama itu gunakan reflektor untuk menghilangkan bayangan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pastikan bahwa pencahayaan cukup untuk menonjolkan elemen penting dalam fotografi. Selain itu, sesuaikan intensitas cahaya agar produk tetap terlihat jelas dan tanpa overexposure. Nah, saatnya membahas 3 poin lightning. Yang pertama adalah backlight. Lampu ini biasanya diletakkan di belakang objek. Namun, kita juga dapat meletakkannya di atas sehingga sorot cahaya itu benar-benar seperti matahari. Tapi tetap ingat posisinya wajib di bagian belakang objek. Jadi lampu ini berfungsi untuk membuat pemisah antara objek dengan latar fotonya sehingga objek ini terlihat nyata dan tidak menghilangkan efek-efek atau bagai ditelan backdropnya seperti itu. Backlight berbeda bagai ditelan backdrop. Backlight ini berbeda dengan background light karena background light itu hanya menerangi latar belakang foto dan bukan karakter utamanya. Selanjutnya adalah key light. Ini merupakan pencahayaan utama yang paling terang untuk menerangi objek apapun yang sedang kita potret. Nah, biasanya key light ini diletakkan di depan objek. Nah, namun sebaiknya geser sedikit ke bagian samping untuk menciptakan dimensi yang lebih terasa. Jadi kesannya dimensinya itu hidup atau dimensinya itu 3 dimensi seperti itu. Yang berikutnya adalah fill light. Lampu fill light ini memiliki pencahayaan yang lebih redup dibandingkan dengan key light. Nah, hal ini mampu terjadi karena sesuai fungsinya, yaitu untuk menahan bayangan yang terlalu kentara akibat sorot cahaya dari key light itu sendiri. Jadi intinya adalah sangat bagus untuk mengontrol kontras antara cahaya dengan objek pada saat pemotretan berlangsung. Fungsinya dari fill light ini. Fill light ini juga berfungsi untuk memperkuat dimensi objek
dan membantu objek agar terlihat lebih hidup. Kita dapat menambahkan tingkat cahaya maupun menguranginya untuk memberikan mood yang berbeda-beda.